Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sekarang kita akan ngebahas contoh soal yang kedua. Perbandingan suhu dengan panjang benda, atau kadang perbandingan suhu dengan tinggian benda. Nah, sekarang kita akan lihat ya, gimana sih contoh soalnya dan cara untuk menyelesaikannya. Kita mulai. Contoh soalnya adalah seperti ini. Sebuah termometer ketika diletakkan dalam es yang meleleh, ketinggian raksasanya 20 mm. Lalu ketika diletakkan dalam air yang mendidih, ketinggian raksasanya 100 mm. Ketika termometer itu diletakkan dalam cairan tertentu, ketinggian raksasanya jadi 45 mm. Berapakah suhu cairan tersebut? Nah, kalau misalnya tidak ketahuan seperti ini dan dia minta suhu, kita cukup pakai Celsius aja untuk membandingkannya. Yuk, kita mulai ya. Cara ngerjainnya gampang banget. Kalian hanya cukup membandingkan, karena di sini ada suhu kata kuncinya dengan ketinggian. Kadang perbandingannya sama panjang juga, kadang sama ketinggian. Nah, kita mulai ya. Di sini saya akan buat satu skala. Skala yang pertama adalah skalanya si ketinggian. Saya tulis ya, ketinggian. Nah, terus di bagian samping kita pakai suhu yang Celsius. Terus gimana cara peletakannya? Cara peletakannya cukup sama di si termometer Celsius, titik bawahnya itu 0, titik atasnya 100. Ingat, yang di bawah ini adalah lebur, es yang melebur. Kadang di beberapa buku nulisnya titik beku, tapi sama aja karena dia sama-sama 0 derajat. Karena di situ ada beku dan juga dia akan berubah menjadi melebur kayak gitu. Makanya di sini kadang di soal tulisannya es yang meleleh atau timah yang melebur kayak gitu. Di sini ada leburnya. Leleh, beku, sama aja ya. Jadi jangan kaget. Terus habis itu di atas adalah didihnya. Kalau udah, kita mulai. Di sebelah kiri kita tulis ketinggian raksanya. Dia bilang ketinggian raksanya saat es yang meleleh. Kalau meleleh berarti bagian bawah ya. 20 mm. Lalu diletakkan di air yang mendidih, ketinggian raksanya 100 mm. 100 mm. Nah, cukup bandingin kayak gini aja. Terus ketika termometer itu diletakkan dalam cairan tertentu, ketinggian raksanya 45. Nah, kita kasih yang paling gampang di sini 45 mm. Nah, di saat itu tuh suhunya berapa? Ya tulis X ya. Kalau kayak gini, cara ngerjainnya tuh gampang banget. Kalian cukup pakai perbandingan skala yang pertama saya ajarin. Saya tulis begini. Kita mulai ya. Ingat, atas kurang bawah, atas kurang bawah. Kita pilih yang kiri dulu. 45 dikurang 20 per atasnya 100. 100 dikurang berapa nih? 45 kah? 20 kah? Jawabannya benar adalah 20. Karena atas kurang bawah, atas kurang bawah. Oke, paham? Sekarang yang ke kanan. Yang kanan X kurang 0 per 100 kurang 0. 45 dikurang 20, 25. 100 kurang 20, 80. Sama dengan X per 100. Ingat kunci dari saya, kiri dan kanan bisa dicoret, atas bawah bisa dicoret. Miring nggak boleh dicoret. Maka 0 yang di sebelah kiri akan saya coret sama yang sebelah kanan. Kalau udah, 8 di sebelah kiri sama 10 sebelah kanan, saya bagi 2 aja. Ini 4, yang ini 5. Kalau udah kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu, kali silang. Kali silang ya. 4 dikali X, 4X. Sama dengan 25 dikali 5. Sama dengan 125. Ini masih 4X. Berarti X sama dengan 125 dibagi 4. Ini 3, 12, 3. 31,25. Nah, ini dia. Kalau di suhu kan nggak mungkin koma-koma ya, berarti otomatis nanti kalau ada pilihan ganda, kalian jawabnya
harus 31 derajat Celcius. Oke, kok bukan 32? Bukan, karena 0,25 ini masih kurang dari 0,50. Jadi harus pas atau lebih dari 50. Itu baru bisa dibuletin. Gimana? Aman? Paham? Gampang ya? Lanjut, kita ke soal berikutnya. Nah, ini contoh soal yang ketiga, yang terakhir, perbandingan dengan termometer X. Ya gimana ya kalau perbandingan termometer X itu? Misalkan kayak gini. Saya sama kalian, saya pakai Celcius, kamu atau kalian pakai termometer X. Kita akan lihat apakah berapa suhu yang kita ukur masing-masing. Dengan begitu, kita bisa tahu nilai dengan termometer X. Kalau yang termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit kan kelihatan ya ada angkanya. Kalau termometer X kan nggak ketahuan. Nah, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya, mulai. Seperti ini, contoh yang ketiga, ada sebuah skala X, pakai termometer X ya. Titik beku airnya 10 derajat X, dan titik didihnya 70 derajat X. Bila suhu suatu benda diukur dengan skala X adalah 34 derajat X, kalau diukur pakai Celsius berapa nih? Kalau kayak gitu, gampang. Kita gambar aja lagi. Yang satu adalah X. Yang satu adalah Celsius. Terus cara nentuin bawahnya? Nah, tetap sama kok. Yang Celsius 0, yang atasnya 100. Ingat ya, ini lebur, beku. Kalau misalnya ada di beberapa buku nulisnya beku, silakan. Atau leleh, nah itu. Nah, di sini di bagian bawah. Yang atas itu didih. Always ya, mendidih. Sekarang kita yang kiri. Yang kiri dibilang titik beku air. Nah, ini ya, ingat. Lebur, beku, leleh, naruhnya di bawah. Itu 10 derajat. Titik didih airnya 70 derajat. Nah, kalau udah dia nanya gini, bila suhu suatu benda diukur pakai skala X dan dia dapat 34, nah ini nih yang ditanya, kalau di Celsius berapa? Tulisnya C aja lah biar gampang. Nah, nggak ketahuan? Kita mulai. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kita mulai ya atas bawahnya. Saya pakai pulpen yang biru. Yang biru, yang hitam? Hitam aja. Kita mulai. 34 dikurang 10 per 70 dikurang 10. Ingat ya, atas kurang bawah sama dengan C kurang 0, 100 kurang 0. Gede banget ya. 34 kurang 10, 24. 70 kurang 10, 60. C per 100. Ingat, seperti yang dibilang, kiri kanan bisa dicoret, atas bawah bisa coret, miring nggak boleh coret. Otomatis saya kurangin nolnya di sini. Terus ada 24 bagi 6. 4, ini 1. Kalau udah, kali silang. 1 dikali C, C. 4 dikali 10, 40. Berarti di sini adalah 40 derajat Celcius. Nah, selesai. Ini adalah contoh yang ketiga tentang perbandingan suhu dengan termometer X. Gampang kan? Gampang, insya Allah gampang. Nanti kalau kalian nggak paham, diputar lagi aja videonya biar kalian paham. Itu aja dari Miss. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.